juga nggak apa-apa di sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasrafa masjid wa azama kalimatul hayy. Alaina ya wa alaina mut. Wa alaina masjid insyaallah ta'ala. Kita bangkit dulu ya sejenak, kita memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga siapa bangkitnya kita karena memuliakan Nabi, Allah bangkitkan iman Islam kita, Allah bangkitkan keyakinan kita, Allah bangkitkan kesehatan kita, Allah bangkitkan ekonomi kita buat membela agamanya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi bulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi ulas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. La ilaha illallah
Abdul Qadir Waliullah. La بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Syukur kepada Allah, malam hari ini kembali Allah berikan kepada kita takdir yang baik. Alhamdulillah. Semoga sababiah takdir yang baik ini Allah memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Allah memberikan pengabulan atas segala doa-doa kita. Allah memberikan jalan keluar atas segala masalah-masalah kita. Amin Allahumma. Semoga barokahnya orang tua, barokahnya mertua, barokahnya seluruh guru-guru kita, wabil khusus barokah karamahnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Para alimil ulama, para kiai, para zuhama, para asatid, para imam manakib, para jamaah yang teramat saya banggakan, wabil khusus yang selalu mendampingi kita di dalam setiap keadaan, guru dan orang tua kita Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, semoga Abah beserta keluarga, santri, jamaah, imam yang mengikutinya selalu diberikan sehat panjang umur. Ditambah mustajab doanya oleh Allah. Ditambah-tambah barokahnya oleh Allah. Semoga segala keberkahan yang Allah limpahkan kepada beliau juga Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Alhamdulillah hadir juga bersama-sama kita yang selalu mendampingi saya kemana saja manakib, guru kita Abah Ki Haji Fathur Rihaq. Juga yang pertama kali saya buka manakib
yaitu diperakasai oleh Bang Black. Sekarang yang dijadikan imamnya adalah Kiai Haji Muhammad Bahagia dari Kemandoran ya. Alhamdulillah sudah aktif kembali. Amin. Juga jauh ya, yang dari Bekasi Imam Manakib yaitu Abah Kiai Haji Salahuddin Abdul Jabbar atau Bang Boan. Sebelah lagi nih Imam Ratib kita Kiai Haji Abu Bay. Juga ada kiai muda dari Lobang Buaya yaitu Kiai Haji Satria Jasmuni. Tak lupa buat yang non jauh di sana yang saya bilang, apabila orang tidak punya, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak jatuh hati ketika menyaksikan hal ini, ketika mereka berjalan dari Sasak Panjang kemarin pakai mobil bak. Tepuk tangan buat rombongan jamaah Sasak Panjang. Luar biasa cintanya. Tak lupa buat anggota dewan kita yang selalu hadir bersama-sama kita. Di sini ada Bang Haji Monas, tepuk tangan buat beliau. Saya ngundang juga ada Bang Rifki sama Gus Joy, tapi beliau berhalangan. Kita doakan juga buat mereka. Tepuk tangan buat mereka. Juga tadi sudah hadir Bapak RW, kebetulan paman saya yaitu Bapak Sulaiman. Tepuk tangan buat dia. Oh iya, hampir nggak sebut ini. Ada guru kita di sini, bawa jamaah, bawa santri, pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Kiai Haji Fakhruddin dari Kelapa Nunggal, jauh ini. Juga yang dekat, ada juga yang dekat, Kiai Sabani, tepuk tangan buat beliau. Kalau disebutin semua isinya tepuk tangan semua ntar ini. Mungkin yang baru tumben dengar kenapa pakai tepuk tangan. Yang nggak bisa tepuk tangan di sini cuma saya sekarang, sama orang yang stroke. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung daripada firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah sebab karunia-Nya Allah dan kasih sayangnya Allah, maka bergembiralah engkau sekalian. Para mufassir berkata, bifadlillahi ay bidinil Islam. Apa? Agama birahmatillahi ay biqur'anil azim. Al-Quran yang mulia. Ada yang menafsirkan ay birahmatihi ay bisayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum gembira. Gembira kita menjadi orang Islam, gembira kita menjadi umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Nah sekarang Rasulullah udah nggak ada, ya. Al ulama warasatul, ulama pewarisnya para nabi. Kalau orang girang macam-macam ekspresinya, betul ya? Ada yang jijikrakan, ya. Ada yang joget. Nah, kita masa mau joget di sini? Kita cukup tepuk tangan. Hidup jamaah manakib. Memang luar biasa. Jadi jamaah manakib juga punya yel-yel. Saya yakin yang bisa tepuk tangan gak bakal stroke. Kalau stroke gak bisa tepuk tangan. Jamaah yang saya banggakan, imam manakib yang saya cintai, malam hari ini setianya memang istiqomah kita manakiban. Betul? Tapi dalam hal ini kita merangkai sekaligus dengan walimatus safar. Tadi guru kita menceritakan bahwa yang namanya ibadah haji dan umroh itu macam model dan bentuknya. Ada yang karena nasab, ada yang karena nasib, ada yang karena nisab. Tapi kalau itu dibungkus semuanya karena Allah. Karena Allah. Sama seperti kematian, al-mautu wahidun wa sababuhu mutafarriqun. Mati ya satu, sebabnya macam-macam. Ada yang sakit ya, ada yang ketabrak motor, ada yang ketabrak mobil, ada yang ketabrak laler mati dia. Lalernya nempel di kereta. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-maut wahidun wa sababuhu mutafarriqun. Begitu juga rizki yang satu, sababnya macam-macam.
ada yang karena kita diperintahkan bekerja, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi tukang urut, ada yang berbagai macam profesi, semuanya minallah ilallah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, saya ingin sedikit menyingkapnya. Dalam ibadah umroh dan haji ini ada hal yang penting untuk kita sama-sama jalankan. Sebenarnya orang haji dan umroh itu tidak perlu kita ngumpulin duit. Kalau kita nggak ngumpulin duit, nggak berangkat dong. Anda keliru. Karena orang-orang yang berangkat haji dan umroh bukan karena banyak duit. Banyak orang yang duitnya ber-M-an ya, miliaran ya. Ada yang ratusan juta, miliaran, tapi nggak bisa berangkat ke sana. Betul nggak? Tapi ada orang yang cuma jual pisang ya, daun pisang doang dia jualan. Alhamdulillah berangkat haji. Ya tanah-tanahnya dijual. Bukan daun pisangnya doang, sama kebun-kebun itu dijual. Berangkat haji dia. Tapi intinya orang berangkat haji dan umroh bukan karena ngumpulin duit, murni karena panggilannya Allah. Nah, saya ingin ingatkan, ada yang dilepas, ada yang tidak dilepas. Secara syariat, orang ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, mereka memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu cuma 2 lembar. Yang laki nggak boleh pakai sempak, makanya gondal-gandul. Kalau belum biasa pakai kain itu duduk sembarang, buset itu biji beton siapa itu? Ada biji salah. Makanya harus biasain pakai kain. Nggak bisa. Nggak bisa pakai kain. Terus, lalu selesai memakai pakaian ihram, dia akan melaksanakan tawaf ya. Melaksanakan tawaf 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Saya ingatkan kemarin di hadapan jamaah, Ka'bah itu adalah kiblatnya jasmani. Ka'bah kiblatnya jasmani, Allah kiblatnya rohani. Makanya ainama tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja kau menghadap di situ ada Allah. Itu adalah pandangan rohani. Makanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan lamman yara syai'an wa lam yara Allah fahuwa batil. Siapa orang yang melihat sesuatu, dia tidak melihat keagungan Allah, dia tidak melihat keberadaannya Allah, penglihatannya itu batil atau keliru. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Bukan dengan mata kepala yang sekarang kita punya, tapi dengan mata iman. Makanya ada perkataan iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, bukan diasumsikan ibadah itu kamu sholat, zakat, puasa, haji. Bukan itu saja. Ya kita lagi duduk begini, kalau kita merasakan betul ini adalah kerja dan perbuatan Allah, itu juga ibadah. Dan sekalipun kalau kita tunggang-tunggi, kita sholat, kita merasa itu kemampuan diri, itu bukan ibadah, baru amal soleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah karenanya di dalam ibadah tersebut kita harus merasakan betul kita ini memang digerakkan oleh Allah. Nah oleh karenanya di dalam orang melaksanakan tawaf itu 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah, dia harus merasakan betul bahwa kita menuju ke Ka'bah itu sentralnya, fokusnya adalah Ka'bah, sejatinya adalah Allah. Kemudian apa? Sa'i, lari-lari dari Safa dan Marwah, dari Marwah ke Safa sebanyak 7 kali. Dari situ kita bisa belajar. Ini buat pelajaran kita ini. Bagaimana sejarahnya sa'i itu terjadi? Karena Ibunda Hajar yang mencari air, betul ya? Usahanya begitu luar biasa. Itulah seorang wanita, seorang ibu. Ibu kadang bisa membesarkan 9 orang anak. Anak kadang susah, 9 orang susah untuk mengurus ibu, 1 orang ibu.
Hebatnya ibu itu, dia tidak pernah menceritakan kesulitannya, dia tidak pernah menceritakan deritanya untuk anak-anaknya. Betul ya? Nah, usaha yang dilakukan tidak mendapatkan hasil, tapi yang dihasilkan justru keluarnya air dari tumitnya Nabi Ismail. Artinya apa? Tetap kita ikhtiar, tapi jangan andalkan ikhtiarmu, usahamu sebagai bagian mendapatkan rizki. Sejatinya yang ngasih rizki adalah Allah. Kayak anggota dewannya, oh boleh ikhtiar kemana saja, adakan sosialisasi, adakan kegiatan ini dan itu. Jangan kau anggap itu sebagai penyebab engkau menjadi populer, menjadi kau dikenal orang, lalu orang menjadi memilih engkau. Bukan. Sejatinya yang menentukan, menggerakkan hati orang itu adalah Allah. Karenanya ayo mendekat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelar saya langsung kita tahallul. Kalau buat umrah doang ya, potong rambut. Ini rambut saya panjang begini, mau dipotakin aja berarti ya. Begitu dipotong rambutnya, artinya sudah halal sesuatu yang yang diharamkan dalam melaksanakan umroh ya. Dilepas dua pakaian itu, diganti pakaian biasa. Tapi jangan dilepas ya secara hakiki. Hidup kita ini harus selalu berada dalam pakaian ihram. Pakaian ihram hakiki itu tidak boleh dilepas kapanpun, dimanapun. Apa itu ihram? Sesuatu yang diharamkan. Makanya ada takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apapun dilakukan kecuali kegiatan sholat. Ketika kita takbiratul ihram udah nggak boleh lagi ngomong, nggak boleh ya. Kegiatan apapun di luar sholat menjadi batal. Begitu juga ketika sedang melaksanakan ihram, pakaiannya tidak berjahit. Artinya tidak terikat dengan unsur-unsur nafsu manusiawi. Mudah-mudahan hikmah daripada umroh dan haji yang barusan saya paparkan menjadi hidayah buat saya dan buat siapapun yang mendengar pengeras suara ini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya nggak bawa jam ini. Nggak ada yang muat jam di sini. Udah disiapin kopi. Saya pengen Bang Haji Monas dulu ada masih sambutan. Kopi doain saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abah Junaidi Al-Baghdadi yang jauh di sana tapi dekat di hati, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Kiai Nasrullah Rasyid Al-Baghdadi, yang sama-sama kita hormati para imam manakib, semua yang hadir di sini, yang mohon maaf tentunya saya tidak dapatkan sebut namanya satu persatu karena memang saya belum hafal, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada semua kiai dan ulama. Begitu juga para hadirin ibu-ibu semua yang pada kesempatan ini kita telah terpanggil hadir di tempat di pendopo Manakib Kampung Jawa Pejaten Timur
Alhamdulillah, tentunya dengan atas gerakannya kita bisa hadir di tempat ini. Tentunya berbarengan juga dengan rencana abah kita ini untuk keberangkatan umroh yang ke berapa kali nih Pak? Yang ketiga kali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nitip doa nanti di sana, semua yang ada di sini bisa berangkat ke anggota Al-Madinah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya iman Islam serta sehat. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya yang pada malam ini dikasih mic untuk memberikan sepatah kata sambutan dan ucapan yang mana sudah disebutkan tadi apa yang menjadi keinginan saya, mohon juga menjadi keinginan kita semua, tentunya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami inginkan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya lewat doa-doa daripada santri-santri dan ulama yang ada di malam ini dan tentunya di semua yang ada di wilayah kita. Saya kira itu saja Pak Kiai, mohon maaf lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah ahsanal jaza, kita ucapkan ribuan terima kasih atas sambutannya. Jadi di tempat ini bertahun-tahun, kita dari tahun 2005 sampai detik saat ini selalu mendoakan. Mendoakan siapa? Tempat ini didoakan siapa yang datang kemari kabul hajat tahsin maksud. Punya masalah dikasih jalan keluar oleh Allah. Punya utang biar lunas utangnya. Yang jomblo biar dapat jodoh. Bukan baru tumben, emang dari dulu didoain begitu. Makanya alhamdulillah, mohon maaf, bukan kita pengen ngagulin kita ngagulin Allah. Ya. Di sini, di tempat ini, Boy Sadikin jadi anggota dewan dulu. Terus Eriko Sotarduga jadi anggota dewan, padahal Kristen. Terus Bang Yusuf, ya, Yusuf PKB sama ikut menakib di sini. Bahkan di tempat Kebatri hujan-hujanan beliau, dia jadi anggota dewan. Dan besok Bang Haji Monas juga jadi anggota dewan. Yang bantu saya bisa berangkat umroh Bang Rizky dan Gus Coy jadi anggota dewan. Amin Allahumma. Semuanya saya yakin, hakul yakin kalau dia niatnya baik, ilahi anta maksudi, mantep netep nancep kepada Allah, pasti diwujudkan oleh Allah. Bukan karena tujuan itu saja, tujuan apapun yang kau niatkan, kalau niatnya ikhlas, lillah birrasul, billah birrasul, pasti terwujud. Amin ya Rabbal. Makanya saya ingatkan, kemarin saya ketemu Wamen itu jamaah manakib, betul ya Bapak Jumanas ya? Jamaah manakib, kita manakiban di sana karena kesibukan beliau gak bisa hadir pada hari ini. Sekarang ada di Jogja, izin dia, apa-apa. Mudah-mudahan beliau juga sehat panjang umur. Saya bilang kepada seluruh anggota-anggota, calon-calon anggota dewan dan siapapun yang ikut manakiban, penyambung lidah dari guru kita, kalau kamu punya keinginan, jangan jadikan keinginanmu ada keinginan diri sendiri. Jadikanlah keinginanmu itu adalah keinginannya Allah. Kalau itu menjadi keinginannya Allah, apapun yang terjadi, rintangan, tantangan, halangan, godaan, ketika mencapai itu dijadikan ibadah. Kenapa? Karena dia tujuannya satu, semata-mata ngikutin maunya wa ma tasyauna
illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu adalah kehendaknya Allah. Kalau kita berkehendak atas dasar kehendak Allah, banyak ujiannya, banyak rintangannya, banyak halangannya, sampai ke sana semua itu jadi ibadah. Alhamdulillah. Tapi kalau kau tujuannya satu bukan karena Allah, semua itu tidak ada nilai ibadahnya. Na'udzubillah min. Mau jadi, mau nggak jadi, mau sukses, mau nggak sukses, semuanya yang menentukan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada perwakilan dari Bang Ega juga, DPR RI ya, tepuk tangan buat Bang Ega. Siapa aja pokoknya di sini kalau mau nyari masa salah tempatnya, salah besar. Karena yang datang di sini bukan dapil 8 semua ya. Ada yang dari Kemandoran, ada yang dari Sasak Panjang, ada yang dari Lubang Buaya ya. Bagaimana mungkin mau cari suara, cari simpati massa di tempat ini? Anda sudah keliru. Tapi kalau kau sama-sama mencari Allah, mendekat kepada Allah, apa dan tujuanmu sampaikan kepada Allah, di sini tempatnya. Betul. Nah, makanya jangan ada sedikit pun keraguan. Kalau kita sudah ragu, jangan coba-coba terus, percuma. Sebab keraguan itulah yang menghambat segala keberhasilan, itu adalah keraguan. Tapi kalau sudah yakin, jangan pernah engkau ragu. Begitu guru saya menyampaikan. Kalau kita sudah yakin kau sudah ada di jalan ini, ditakdirkan Allah di tempat ini, yakini dengan hal inilah apa yang kau akan inginkan diwujudkan. Amin. Allahumma amin. Saya rasa itu ya sebagai prolog. Insya Allah malam Sabtu selanjutnya tetap istiqomah kita manakiban dan tidak ada liburnya manakib ini. Makanya saya senangnya di manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Sekalipun saya nggak ada, entah pergi ke luar negeri atau pergi ke berbagai tempat, tetap bisa diimami. Ada Ki Faturi, ada Ki Muhammad, pokoknya tetap istiqomah. Jadi besok malam Sabtu depan saya nggak di sini, tetap istiqomah, tetap doain saya. Dan saya akan mendoakan semua jamaah langsung di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Semoga semuanya dikabul hajatnya oleh Allah. Semua masalah-masalah kehidupannya, baik pribadi, keluarganya, usahanya, diberi jalan keluar oleh Allah. Rezekinya yang saat ini mungkin seret, macet, mampet, dilancarkan oleh Allah, dilimpahkan oleh Allah dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Semoga semuanya kabul hajat, hasil maksud. Al-Fatihah. Cukup ya. Ayo, ini banyak kiai, saya mohon maaf tidak diberi kesempatan, tapi tidak mengurangi dengan hadirnya kiai-kiai, ulama-ulama itu membawa barokah. Taruh dulu masalahnya. Oh ya, nanti saya ngasih tempatnya Ustaz Sumadi ya. Di bawah tadi ada yang lewat tanjakan nggak? Udah ada foto itu, ada foto orang ganteng gondrong itu. Ngaku sendiri nggak apa-apa. Nah, itu tempatnya di musola apa? Apa? Nurul Muhajirin. Masya Allah. Cahaya orang-orang yang hijrah. Mungkin pendatang mulu di sana bagaimana? Iya, apa-apa. Ya, cukup ya. Taruh dulu masalahnya. Ini alhamdulillah orang tua saya juga hadir, ibunda saya. Ya, kalau ibu saya, mertua saya emang selalu istiqomah karena dikuburinya di sini ya. Ikut menakiban terus ya. Ayo taruh dulu masalahnya, jangan ingat apa-apa, kembalikanlah semuanya kepada Allah semata. Kita tidak punya daya dan upaya apa-apa. Sadarilah hidup ini bukanlah pilihan. Hidup ini adalah ketetapan. Tapi Allah memberikan kesempatan berupa kehidupan. Kehidupan inilah kesempatan untuk apa? Untuk berubah membawa kebaikan. Nah, untuk itu dibukalah nama satu pintu, namanya doa. Apa itu doa? Tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Meminta satu perbuatan dari yang bawah kepada yang atas. Di mana fungsinya doa?
La yughayyirul qada illa doa. Nggak ada yang merubah ketetapan Allah, takdirnya Allah, kecuali minta sama Allah alias doa. Takdir yang mana? Takdir ada dua, ada mu'allaq, ada mubrom. Yang mubrom yang kayak gini nih, yang jadi tukang ojek ya, yang jadi ustadz, yang jadi kiai, yang jadi anggota dewan, udah seperti itu namanya takdir mubrom. Yang mu'allaq yang tergantung, yang gimana yang tergantung itu yang akan datang yang kita nggak tahu kapan itu, besok kita nggak tahu. Bisa aja sekarang jadi tukang ojek, besok jadi bos ojeknya, nggak tahu kita. Bisa aja sekarang jadi orang biasa, besok kalau muliakan. Nah disitulah kita berdoa untuk merubah takdir yang mu'allaq, yang belum terwujud. Makanya kita selalu mendoakan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, karena kita nggak tahu masa depan seperti apa. Makanya dikatakan doa mukhul ibadah, doa itu saripatinya ibadah. Makanya kita kumpul di sini untuk sama-sama bermunajat kepada Allah untuk masa depan kita, masa depan di dunia dan masa depan kelak di akhirat. Mudah-mudahan ya hal ini bisa difahami, dan jangan pernah berhenti berdoa sekalipun menurut kamu doamu belum terwujud, karena doa yang tidak wujudkan di alam dunia menjadi karunia luar biasa di alam akhirat. Kau akan terkejut ketika mendapatkan pahala begitu banyaknya, sedangkan kau belum pernah melakukan ibadah tersebut. Ternyata pahala yang demikian banyaknya adalah doa-doa kita yang belum diwujudkan di dunia. Alhamdulillah.